Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak-bapak jangan tidak datang ya. Baik, Kakak Baik punya kesaksian ini meneguhkan saya punya khotbah karena saya sudah tulis di sini dan poin terakhir itu poin pertama dengan poin terakhir itu ada di kesaksian Kakak Baik ya. Dan saya betul-betul ini saya sudah catat di sini dan saya tulis di sini tema kita adalah setia dengan Tuhan dan setia dengan pasangan hidup kita atau orang yang kita cintai, tentu istri, tentu suami dan anak kita. Setia dengan Tuhan dan setia dengan pasangan hidup kita. Saya omong sedikit, jadi waktu Kakak Lali meninggal, saya ingat Kakak Bayi tulis di Facebook, susah untuk mencari orang yang akan menggantikanmu, kira-kira begitu. Jadi saya ambil kesimpulan setia. Tetapi tadi saya bikin sebuah khotbah singkat dan saya pikir saya mau khotbah ini di sini. Setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan hidup kita, setia dengan anak-anak kita. Tadi saya baca satu seperti artikel kecil. Jangan tersinggung ya ibu-ibu ya. Katanya bapak-bapak itu dia lebih setia daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena ini, dengar bapak, saya baca ini orang pun tulisan. Dia bilang begini, karena ibu-ibu itu begini. Dia pun kriteria ibu-ibu kalau dia masih muda. Kalau dia umur 20, ibu itu dia ingin pria yang dia dapat pria yang tampan. Itu umur 20, yang wanita, yang ganteng, yang tampan. Nanti kalau dia sudah 25 tahun, dia cari pria yang matang. Jadi sedikit lebih dewasa. Yang ketiga kalau dia umur 30, ini wanita dia cari pria yang sukses. Lalu kalau dia umur 40, katanya wanita ingin pria yang mapan. Kalau tadi matang, sekarang mapan. Ada auto, ada HP, ada usaha. Dan kalau dia sudah umur 50, katanya wanita itu dia ingin pria yang setia. Nah, tapi kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki itu katanya lebih setia. Karena kalau tadi umur 20 cari tampan, 50 dia cari mapan. Kalau dia cari tampan, ini 50 dia cari apa? Berarti berubah-berubah katanya. Tapi kalau pria itu dengar-dengar, dia setia karena begini. Kalau dia umur 20, dia ingin cari gadis muda yang cantik. Kalau itu pria. Kalau dia umur 20, dia cari gadis muda yang apa? Cantik. Tapi kalau dia umur 25, masih sama. Dia kepingin wanita muda yang cantik. Umur 30, sama. Dia cari nona muda yang cantik. Umur 40, katanya sama juga. Dia cari nona muda yang cantik. Bagaimana kalau dia 50? Sama. Dia masih suka dengan nona muda yang cantik. Artinya begini, kalau ini hanya ilustrasi bahwa ternyata laki-laki itu dia pun polanya setia, yaitu pokoknya nona muda cantik. Sedangkan yang wanita dia berubah dari tampan ke mapan. Nah ini hanya ilustrasi, tapi ini gambaran kita bahwa hidup kita harus setia dengan Tuhan, dengan orang-orang yang kita cintai. Setuju katakan amin? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya mengapa kita harus setia dengan Tuhan? Tadi saya sudah dapat 2 jawaban dari Kakak Bayi dan saya sudah tulis di sini. Dan saya bersyukur ini peneguhan. Satu saya tulis di sini. Kenapa harus setia dengan Tuhan, dengan setia dengan pasangan hidup kita? Karena satu itu perintah Tuhan. Yang namanya perintah itu harus dilakukan. Yang namanya perintah Tuhan harus apa? Dilakukan. Jadi kalau saudara baca Matius 19 ayat 6 bilang apa? Ini ayat yang terkenal. Matius 19 ayat 6 bilang apa? Saudara-saudara, saya baca ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan apa? Satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pertama, setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan itu adalah perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang namanya perintah harus dilakukan, ya. Yang namanya suruhan harus dilakukan. Karena itu perintah. Yang kedua, saya tidak lama-lama. Yang kedua, di samping itu perintah Tuhan, yang kedua itu adalah cita-cita luhur dari sorga, dari Tuhan untuk kita. Di dalam gini, dia dikatakan begini, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Kata tidak boleh itu berarti kan cita-cita Tuhan. Kalau bisa nikah awal sampai mati ketemu suami itu, sampai mati ketemu istri itu, betul ya?
Nah demikian dengan Tuhan, dari hidup sampai mati, ketemu pun Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Makanya Paulus pernah bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya dia masih hidup Kristus, mati adalah untuk, karena dia mulai hidup sampai dia mati, dia setia dengan Tuhan. Amin ya. Amen. Jadi kedua, kenapa kita setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan hidup kita, karena itu adalah kerinduan hati Tuhan. Ya. Jadi saya bersyukur ya, kakak bayi ini orang tipe setia dengan istri. Ada satu waktu, ini cerita ilustrasi saja. Satu waktu ada seorang bapak, istri juga meninggal, kakak bayi. Waktu istrinya meninggal, semua biasanya kan kalau orang Kristen ditaruh di tempat tidur, begitu kan? Peti juga taruh di tempat tidur. Ini dia tidak mau, dia bilang begini, saya pun istri ini taruh dia di lantai. Lalu mereka bilang, kenapa? Taruh saja istri saya di lantai. Lalu waktu mereka taruh istri tidur di lantai, dia langgar, orang Kupang bilang langgar begini dengan istrinya yang sumati. Dia langgar satu, dia balik lagi, dia balik lagi. Lalu orang tanya-tanya begini, kenapa lu langgar lu punya istri setelah lu mati? Ya, karena istri saya sudah pesan, sebelum saya mati, kau jangan kawin lebar. Kalau kau mau kawin baru, langgar dulu mayat saya. Makanya waktu dia mati dia langgar istri. Bagi saudara tahu. Tapi kembali bahwa kita setia, amin. Yesus bilang biar ompong-ompong itu dong ketumpu istri, amin ya. Gigi talapas itu ketumpu istri. Kumis sebelah tak cukur ya ini itu kita pun suami. Jadi kembali yang ketiga, tadi sudah keberapa ya? Kedua ya. Yang ketiga saya catat di sini Ulangan 7 ayat 9. Coba Bapak Ibu lihat. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia. Yang ketiga, kenapa kita harus setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan? Dia katakan begini, karena itu sifatnya Allah. Jadi kalau ada laki yang setia, ada istri yang setia, ada anak-anak yang setia, itu kita gambaran apa? Sifat Allah. Allah itu setia. Karena itu kita mau apapun yang terjadi, bilang saya mau setia, amin. Saya mau setia dengan Tuhan dan saya mau setia dengan pasangan hidup saya. Memang kadang-kadang pasangan hidup ini kan naik turun dia punya sifat. Sebentar enak diajak bicara, sebentar susah diajak bicara, sebentar tak salah sedikit diam 1000 bahasa. Itu wanita. Dong sene mau don diam itu lukaku bapak. Ya, tetapi itu yang disebut apa? Tetap setia. Jadi dalam hidup ini tetap setia. Apapun kehidupan kita, Allah itu setia. Dan karakter sifat kita harusnya mengikuti Allah kita. Amin. Amin. Jadi apapun yang terjadi, sikap setia itu sesuatu yang penting. Nah itu sebabnya saudara, saya selalu bilang yang muda-muda, pilihlah pasanganmu di dalam hasil doa supaya kita mendapati orang-orang yang setia. Amin. Jadi dia bilang, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia. Jadi setia itu bukan hanya komitmen kakak baik. Setia itu karakternya Tuhan. Jadi saya bersyukur suami istri sebelum meninggal sepasangan untuk suami anak-anak setia, karena itu karakternya Tuhan. Yang berikut dia katakan, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bayangkan dia bilang, kesetiaan itu bukan hanya kakak bayi dengan kakak lani turun di anak-anak, tapi dia bilang beribu-ribu keturunan. Bayang, ini kesetiaan model apa ini? Ya, beribu-ribu keturunan. Ya sampai kita kayak tadi bahwa kita langgar mayat itu kan. Padahal istri katanya baru mati 2 hari. Tapi kita sudah macam-macam. Tapi kembali dia bilang, beribu-ribu keturunan bicara tentang setia. Ini saya tutup tadi. Saya tulis di sini kakak bayi persis seperti kakak bayi bilang. Poin keempat, kenapa kita setia dengan Tuhan, dengan setiap pasangan hidup kita? Terakhir, karena itu warisan terbaiknya kita. Warisan terbaik itu adalah, ya itu yang contoh yang kita kasih. Bayangkan kalau ini anak-anak lihat, bapak ini sebelum bekerja cium mama pungkeni, bukan bikin yang lain. Saudara bayangkan itu akan tertanam di dia pung otak. Nanti beta tua beta kepingin beta apa istri nanti beta juga bikin begitu.
Kira-kira begitu. Itu sebabnya dia bilang turun-temurun. Ya, jadi kalau kita setia dengan Tuhan, anak-anak akan setia dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara mengharapkan anak-anak setia lalu Anda tidak setia, jangan pernah. Karena kita sedang meninggalkan warisan. Saya percaya, saya pun kakak ini ya meninggal tentu biar sedikit ada kasih tinggal anak cucu di sini warisan. Tetapi itu baik, semua kita harus tinggalkan warisan. Nih orang bilang sendal bekas juga baik. Waktu ipar saya mau meninggal, dia pun anak mantu bilang dengan saya, Bapak, mama tua pun sendal saya sulia, oh jangan ambil oh, banyak sendal saja. Itu dia sosial. Ada yang bilang, oh kalau mama tua ada apa dia buat HP dia punya. Itu baik, itu warisan baik. Tapi menurut saya warisan terbaik adalah kesetiaan kita pada Tuhan dan kepada orang-orang yang kita cinta. Yang setuju katakan amin. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Tunduk kepala dan kita berdoa. Tunduk kepala dan kita berdoa. Semua